Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Muslim. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Sebelum memasuki ke tema pembahasan, mari sama-sama kita membangkitkan channel ini agar lebih semangat dalam memberikan informasi untuk sahabat muslim dimanapun dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah membantu kami mengembangkan channel ini. Langsung saja kita masuk dalam tema kali ini. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Taman Sari Gunongan. Taman Sari Gunongan terletak di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Lokasi bangunan ini berada di sekitar 100 meter berseberangan dengan Kompleks Pemakaman Prajurit Belanda dan Museum Tsunami Aceh. Menurut catatan yang ada di Taman Sari Gunongan, didirikan oleh Sultan Iskandar Muda untuk menyenangkan permaisuri yang sering merindukan kampung halaman. Sultan Iskandar Muda menikahi Putri Pahang, Putro Pahang, setelah Kesultanan Aceh Darussalam menaklukkan Kerajaan Pahang di Malaysia pada tahun 1615. Sultan Iskandar Muda menjadikan Putri Pahang sebagai istri kedua setelah Putri Tasani asal Rube. Alkisah, permaisuri Sultan Iskandar Muda yang bernama Putro Pahang sering merasa kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala pemerintahan. Ia selalu teringat dengan kampung halamannya di Pahang, Malaysia. Sultan Iskandar Muda memahami kegundahan permaisurinya. Untuk membahagiakan sang permaisuri, Sultan membangun sebuah gunung kecil, gunongan dalam bahasa Aceh, sebagai miniatur perbukitan yang mengelilingi istana Putro Pahang di Pahang. Sultan Iskandar Muda memerintahkan sejumlah pekerja untuk membangun bangunan yang bisa mengobati perasaan gundah Putri Pahang ini. Bahkan rakyat pun turut memberikan kontribusi lewat 1 colek kapur per orang untuk mengecat putih bangunan yang tengah dibangun. Lalu, jadilah gunongan seperti yang ada sekarang. Bangunan itu dianggap sebagai gambaran kecil pemandangan alam dari daerah Pahang yang bergunung-gunung. Di sekitarnya pun dibangun taman yang ditanami sejumlah bunga dan pepohonan, yakni Taman Sari Gunongan atau Taman Gairah. Taman Gairah cukup luas. Cakupannya termasuk kompleks pemandian Putro Pahang. Konon, setelah gunongan dan Taman Gairah selesai dibangun, betapa bahagianya sang permaisuri. Hari-harinya banyak dihabiskan dengan bermain bersama dayang-dayang di sekitar gunongan, sambil memanjatinya sehingga Putri Pahang tersebut tak lagi sedih dan gundah merindukan kampung halamannya. Nomor 2. Benteng Indraparta. Benteng Indraparta adalah sebuah benteng bercorak Hindu yang terletak di Ladong, Kabupaten Aceh Besar, lebih kurang 19 km dari kota Banda Aceh. Menurut catatan, luas benteng ini adalah 70 x 70 meter dan pada awalnya terdapat 3 bangunan benteng. Namun, saat ini hanya tinggal 2 bangunan dengan 2 stup. Selain bangunan utama, terdapat bangunan lain di sekitarnya yang digunakan sebagai tempat peletakan meriam dan amunisi. Benteng ini dibangun pada masa Kerajaan Lamuri, sebuah kerajaan Hindu di Aceh sebelum masa kerajaan Islam. Pada zaman tersebut sekitar abad ke-17, sudah banyak aktivitas perdagangan antara negara dan melibatkan banyak pihak luar seperti bangsa India, Tamil, dan Arab. Dengan banyaknya pengunjung dari luar, dikhawatirkan pula adanya serangan-serangan dari bangsa yang ingin merebut wilayah Aceh. Benteng ini menurut sebuah sumber pernah digunakan sebagai tempat pertahanan dari serangan Portugis yang menyerang ke dalam wilayah Aceh. Setelah kerajaan Hindu runtuh, benteng ini tetap digunakan sebagai bangunan pertahanan dari musuh oleh Sultan Iskandar Muda dan Laksamana Malahayati. Nomor 3. Masjid Tua Indrapuri. Masjid Tua Indrapuri letaknya persis di bantaran Krung, Aceh di Kedai Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Masjid ini menjadi saksi bisu peradaban Islam dan perang di Aceh.
Berada di sekitar 24 km dari kota Banda Aceh, Masjid Tuha Indrapuri memang memiliki daya tarik tersendiri baik dari sisi arsitekturnya yang masih sangat tradisional maupun sejarahnya. Ini merupakan salah satu masjid kuno atau tertua di Aceh. Masjid Indrapuri diperkirakan dibangun sejak 1207 Hijriah atau 1618 Masehi di atas bekas reruntuhan pura masa pra-Islam. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Masjid Indrapuri dibangun oleh Sultan Iskandar Muda yang memimpin Kesultanan Aceh pada 1607 sampai 1636 Masehi. Konon sebelum dibangun masjid, lokasi ini merupakan salah satu pura sekaligus benteng kerajaan Lamuri. Lamuri merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang diyakini pernah berjaya di ujung pulau Sumatera, sekarang Aceh, sebelum masuknya pengaruh Islam. Pura itu diperkirakan sudah ada sejak abad ke-10 Masehi. Arsitektur Masjid Indrapuri cukup sederhana. Saat pembangunan masjid, Sultan Iskandar Muda memasang 36 tiang penyangga bersama penompang atap. Dari tiang tersebut masih terlihat beragam bentuk ukiran khas masa kerajaan kuno. Di samping itu, bentuk atap masjid ini menyerupai piramida dengan 4 atap dari bawah hingga paling pucuk. Atap berbentuk piramida itu merupakan ciri khas masjid-masjid tradisional di Aceh. Disebut-sebut 4 tingkat ini memiliki makna khusus dalam dunia keislaman. 4 tingkat atap melambangkan 4 tingkatan ilmu Islam, mulai syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Nomor 4. Maryam Sri Rambai. Satu bukti sejarah kejayaan masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang masih tersisa saat ini adalah Maryam Sri Rambai. Maryam itu sekarang diletakkan menghadap ke laut di benteng Cornwallis, Penang, Malaysia. Senjata berat kebanggaan Sultan Iskandar Muda ini pada suatu ketika juga pernah digunakan oleh Prancis pada 1786 Masehi dalam mempertahankan Pulau Penang dari serangan musuh. Di punggung Maryam Sri Rambai tersebut terdapat ukiran dalam tulisan Jawi yang berbunyi, "Tawanan Sultan kita Sri Sultan Perkasa Alam Johan berdaulat menitahkan orang kaya Sri Maharaja akan Panglima dan orang kaya Laksamana dan orang kaya Lela bangsa akan mengamuk ke Johor Sanat 1023 Hijriah." Jadi tulisan Jawi yang terdapat pada Maryam tersebut adalah sebagai mengabdikan kenangan kepada para Panglima Iskandar Muda yang telah berjasa dalam menawan Sultan Johor dan 22.000 pengikutnya dan melemahkan pekatan Belanda dan Portugis dalam merongrong Aceh. Lebih kurang 180 tahun Maryam Sri Rambai menjadi satu Maryam kebanggaan kerajaan Islam Aceh.